Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mendadak Podcast bersama saya, Jessica, sebagai host pada episode kali ini. Hari ini kita bakal ngobrol singkat, santai, tapi topiknya agak serius nih. Kita hari ini membicarakan tentang good practice versus bad practice dalam mewujudkan smart governance di lingkungan kesehatan. Nah, episode kali ini kita spesial banget karena kita kedatangan 4 narasumber yang sangat-sangat luar biasa ya. Sebelumnya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya guys ya. Oke, sebelumnya mari kita perkenalan dulu. Boleh nih dimulai dari yang pertama yang lelaki satu-satunya. Silahkan Kak. Halo, perkenalkan saya Akbar Tamami, saya dari RSO Suharto Surakarta. Oke, dari Kak Akbar dari RSO Suharto Surakarta. Selanjutnya boleh kita lanjut ke siapa ini? Halo, perkenalkan saya Sasmita dari RSUP Fatmawati. Oke, Kak Sasmita dari RSUP Fatmawati ya. Oke, Ya. kita lanjut. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Septia Puspa Humaira, biasa dipanggilnya Puspa dari RSUP Fatmawati juga. Oke, Kak Puspa RSUP Fatmawati sama kayak Kak Sasmita ya. Kita lanjut yang terakhir, boleh kan? Silakan. Halo, perkenalkan saya dengan Lisnia Udayani dari Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita. Oke, Kak Misnia ya. Salam kenal untuk kakak-kakak semuanya ya. Ini akan membahas tentang good practice dan bad practice. Pastinya kakak-kakak semua udah menyiapkan jawaban dan materi yang sangat luar biasa sekali ya. Oke, kita lanjut ke yang pertama, narasumber yang pertama nih, Kak Akbar ya Kak ya. Nah, untuk Kak Akbar, em, di zaman digitalisasi ini ya, dalam era smart ASN ini digitalisasi menjadi hal yang sangat penting banget. Menurut kakak, apa sih contoh good practice yang sudah diterapkan di sektor kesehatan? Menurut saya ada beberapa contoh ya good practice yang udah dilaksanain. Salah satunya itu digitalisasi sistem rekam medis dan pendaftaran pasien secara online di rumah sakit dan atau puskesmas. Tuh. Kan contohnya ada sistem rekam medis elektronik, terus pendaftaran pasien melalui aplikasi, lalu integrasi data pasien dengan sistem nasional seperti Satu Sehat. Tuh, dengan sistem ini pelayanan kan akan jadi lebih cepat, data pasien lebih aman, tersimpan dengan baik, dan juga tenaga kesehatan dapat mengambil keputusan medis dengan lebih akurat lagi. Oke, dengan pendaftaran secara online ya Kak, berarti pasien-pasien ini nggak perlu datang langsung ke rumah sakit ya untuk mendaftarkan dirinya ya. Iya, nggak perlu. Jadi dari rumah pun udah bisa daftar, nggak perlu jauh-jauh ke rumah sakit cuma untuk daftar aja. Gitu. Ya, menarik sekali ya. Nah, menurut Kak Akbar nih, apa sih kunci keberhasilan dari praktik tersebut? Em, Kunci keberhasilan ya. Ada beberapa sih sebenarnya ya. Pertama itu komitmen pimpinan terhadap informasi digital, lalu SDM yang adaptif terhadap teknologi, selanjutnya integrasi sistem dengan data kesehatan, dan yang terakhir itu pelatihan digital bagi tenaga kesehatan. Ini kan sangat sejalan ya dengan konsep Smart ASN, yaitu tentang digital mindset dan inovatif.
Oke, menarik sekali nih digital mindset dan inovatif ya Kak ya. Memang benar sih di zaman digitalisasi ini percuma kalau kita udah ada pada zaman digitalisasi tapi mindset kita belum ya. Oke, jadi sebagai smart ASN kita harus memiliki digital mindset dan terus berinovasi. Betul sekali. Oke, iya. Oke, kita lanjut nih ya. Em, Lalu menurut kakak bagaimana cara menularkannya dari praktik ini ke unit-unit yang lainnya? Cara menularkannya itu bisa melalui pelatihan digital bagi ASN kesehatan, lalu sharing praktik terbaik antar rumah sakit atau puskesmas, dukungan kebijakan dari Kementerian Kesehatan, dan yang terakhir itu penguatan infrastruktur teknologi informasi. Itu bisa dilakukan untuk menularkan good practice ini. Oke, ya benar sekali sih Kak. Yang pertama ada pelatihan digital bagi ASN kesehatan ya. Dan sekarang juga pelatihannya nggak harus tatap muka secara langsung, ada melalui online juga ya yang mempermudah kita sebagai ASN yang mungkin jaraknya jauh-jauh ingin mengikuti pelatihan ya Kak ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Kak Akbar. Kita Sama-sama lanjut Kak ya. Jessica. Oke, kita lanjut ke narasumber yang kedua. Itu Kak Sasmita. Menurut Kak Sasmita nih, apa contoh good practice yang lainnya dalam mewujudkan smart governance di sektor kesehatan? Ada program telemedicine untuk konsultasi jarak jauh, adanya kerjasama dengan platform Aidu. Itu dia ada di Rumah Sakit Fatmawati udah nerapin itu. Platform itu buat nganterin obat ke rumah pasien setelah konsultasi di rumah sakit. Jadinya pasien nggak perlu ngantri obat di apotik. Terus yang kedua, ada edukasi kesehatan melalui media sosial. Oke, benar sekali sih Kak ya. Sekarang udah hampir semua rumah sakit udah menerapkan telemedicine. Tapi ada yang menarik nih, ada tadi Kakak mengatakan Aido Health ya. Iya, Oke, itu aplikasi ya Kak. aplikasi Kak. Oke, aplikasi yang bekerja sama dengan Rumah Sakit Fatmawati ya untuk mengantarkan obat ya kepada Mm-mm. pasien-pasien ya. Oke, Iya, langsung ke rumahnya Kak. oke, keren sekali ya. Uh, um, Mm-mm. oke Kak, menurut Kakak nih, apa yang menjadi kunci keberhasilan dari inovasi tersebut? Kunci keberhasilannya, kita butuh dukungan kebijakan pemerintah, terus sama memanfaatkan teknologi digital, terus sama fokus pada kebutuhan masyarakat. Oke, fokus kepada kebutuhan masyarakat ya Kak ya. Iya. Heeh. Jadi jika memang kebutuhan masyarakatnya itu banyak, dipastikan praktik ini pasti akan sangat dinantikan dan diminati oleh masyarakat ya Kak ya. Betul Kak. Nah, oke, keren-keren jawabannya dari Kakak. Oke, kita lanjut ya ke narasumber yang ketiga ya. Sekali ini, Hmm, belum. Belum. oke, menarik sekali ya Kak ya. Oke, menurut Kak Sasmita nih, bagaimana sih cara untuk memperluas dari praktik yang baik ini ke instansi-instansi yang lain? Caranya kita bisa berbagi forum inovasi ke pelayanan publik, terus replikasi program inovasi di instansi lain, terus dukungan pendanaan dan kebijakan, sama penguatan budaya inovasi di lingkungan ASN. Oke, penguatan budaya inovasi di lingkungan ASN ya Kak ya, ini Iya, sangat penting sekali sebagai ASN kita harus menguatkan budaya inovasi agar terus berinovasi dan mempunyai gebrakan-gebrakan yang luar biasa untuk kedepannya ya. iya. Oke, terima kasih Kak Sasmita. Kita udah berbicara tentang good ya, yang good-goodnya dulu. Oke, kita dari tadi udah ngobrol tentang yang good-goodnya ya, yang bagus-bagusnya good practice. Sekarang kita beralih ke yang bad practice nih. Kita berlanjut ke
Kak Puspa. Kak Puspa, menurut Kak Puspa, yang udah Kakak ketahui bad practice yang terjadi di lingkungan kesehatan nih, apa aja sih Kak? Sebenarnya mungkin nggak cuma di kesehatan, tapi ini masih jadi masalah kita bersama nih bednya, yaitu keterlambatan sama absensi pegawai yang masih sering berantakan nih, masih telat gitu. Itu bad sih. Oke, keterlambatan ya Kak. Ya sebenarnya memang ini dari nggak bukan di instansi Kemenkes saja, di beberapa instansi mungkin ini masih menjadi masalah ya sampai sekarang ya. Ya, benar banget. Oke, menurut Kak Puspa ya, bagaimana apa sih Kak penyebab dari kegagalannya? Sebenarnya penyebab kegagalannya pasti dari banyak faktor nih. Pertama dari dirinya sendiri, dari diri kitanya sendiri nih. Mungkin kayak kurangnya disiplin sama tanggung jawab individu itu ngaruh. Karena biar gimana pun, ya semua balik ke diri kita masing-masing kan. Tapi di balik itu mungkin juga ada sistem manajemen yang masih kurang efektif. Kayak misalnya nih tidak ada pemberian sanksi yang tegas bagi para pegawai yang terlambat atau tidak hadir. Itu kan jadi membuat pegawai, kayaknya nggak apa-apa nih gitu kalau terlambat. Terus juga mungkin lingkungan yang kurang mendukung kayak misal lokasi yang sulit dijangkau, transportasinya, atau kalau Jakarta nih berat macet, itu kan bikin terlambat segala macam, itu hal-hal yang nggak bisa diprediksi tapi juga ngaruh gitu. Terus yang terakhir ya tetap sih kurangnya motivasi sama intensif bagi para pegawai untuk hadir dan bekerja dengan baik. Oke, banyak sekali ya Kak faktor-faktor yang menyebab keterlambatan ya sebenarnya. Tapi kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kalau kita udah siap, udah komitmen menjadi ASN yang baik, bertanggung jawab atas diri kita, ya pasti kita akan berusaha untuk meminimalisir bagaimana agar kita tidak terlambat ya. Oke, menurut Kak Puspa, bagaimana sih caranya mencegah agar keterlambatan ini tidak terulang? Buat mencegah keterlambatan, mungkin yang pertama sistem absensinya kali ya. Absensi digital yang akurat sama transparan itu penting sih. Jadi kita bisa benar-benar lihat nih gimana keterlambatannya gitu. Mungkin lewat fingerprint atau absensi mobile gitu kan online itu boleh jadi opsi lah gitu. Terus juga mungkin perlu ditetapkannya sanksi yang tegas nih bagi para pegawai yang terlambat supaya mereka tidak begitu menyepelekan masalah kehadirannya ini gitu. Terus mungkin selain memberikan sanksi kepada yang terlambat, kita perlu memberikan reward juga nih bagi yang istilahnya mungkin pegawai terbaik atau misalnya ya gitulah yang datangnya on time gitu. Kita perlu memberikan reward atas pencapaiannya dengan bekerja baik ini. Terus yang terakhir mungkin ya perlu ditingkatkan profesionalismenya lagi dari pelatihan atau pengembangan dirinya. Oke, banyak sebenarnya cara untuk mencegahnya agar tidak terulang ya Kak ya. Oke, selain itu menurut Kak Puspa apa alternatif atau cara terbaik untuk menghindarinya? Untuk menghindarinya tetap sih yang pertama mungkin perlu absensi digital biar lebih akurat, jadi pegawai itu lebih disiplin gitu. Terus perlu juga aplikasi yang bisa mantau kehadiran sama kinerjanya, jadi mereka nggak bisa sembarangan untuk udahlah malas-malesan gitu. Reward sama punishment juga perlu sih untuk membuat transparansi sama bikin lebih semangat ya gitu. Terus untuk kapasitas diri sama pengembangannya mungkin ya pelatihan sih, pelatihan online boleh, offline boleh, itu bisa menjadikan kita pegawai mungkin lebih termotivasi nih gitu yang tadinya nggak sadar jadi sadar tentang pentingnya kehadiran sama disiplin gitu. Oke, terima kasih ya Kak Puspa atas penjelasannya yang sangat luar biasa sekali. Oke, kita lanjut ke narasumber yang selanjutnya itu Kak Misnia ya Kak ya. Dari Kak Misnia nih, selama ini ya, apa sih contoh dari bad practice yang Kakak ketahui yang sudah terjadi di lingkungan kesehatan? Kayaknya perlu kita bahas tentang bad practice penolakan pelayanan gitu.
Oke, bad practice dalam melakukan pelayanan ya. Intinya kayak pelayanan yang kurang baik ya Kak ya. Oke, menurut Kak Tentu. Miss Nia nih, apa sih penyebab dari bad practice tersebut? Ada beberapa faktor sih penyebabnya. Salah satunya nih, keterbatasan fasilitas dan sumber daya seperti tempat tidur, alat medis, atau tenaga kesehatan sehingga rumah sakit merasa tidak mampu menampung pasien. Ada masalah administratif atau pembiayaan. Pasien belum memiliki jaminan kesehatan seperti BPJS Kesehatan atau dokumen administrasi yang belum lengkap. Kurangnya pemahaman tentang regulasi. Tenaga kesehatan atau petugas administrasi belum memahami bahwa pasien, terutama dalam kondisi gawat darurat, wajib ditangani terlebih dahulu tanpa melihat status pembayarannya. Oke, Komunikasi yang buruk, atau kurang berkoordinasi antar petugas, antar unit pelayanan sehingga terjadi kesalahpahaman dalam proses penerimaan pasien. Manajemen pelayanan yang kurang optimal, serta kurangnya empati dan orientasi pelayanan. oke, banyak sekali ya Kak penyebab kegagalan dari bad practice ini Kak ya. Salah satunya yaitu kurangnya kolaborasi ya. Oke, kurangnya pemahaman juga dari mungkin dari pasien yang tidak tahu tentang regulasi bagaimana sih penanganan di IGD itu sebenarnya di IGD itu ada prioritasnya ya, tapi mereka tidak tahu akan hal itu. Oke, menurut Kak Misnia nih, bagaimana sih cara mencegahnya agar bad practice ini tidak terus terulang gitu? Salah satu cara meningkatkan pemahaman regulasi kesehatan, bahwa tenaga kesehatan harus memahami aturan bahwa pasien gawat darurat tidak boleh ditolak. Kedua, mengutamakan nilai pelayanan publik. ASN bidang kesehatan perlu menerapkan nilai berakhlak terutama di berorientasi pelayanan. Perbaikan sistem drainase dan rujukan. Rumah sakit harus memiliki sistem triase yang jelas untuk menentukan prioritas penanganan pasien. Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, penguatan pengawasan dan evaluasi, serta penyediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai. Oke, banyak sekali ya cara mencegahnya ya. Salah satunya dengan peningkatan kompetensi bagi tenaga kesehatan ya. Sebenarnya peningkatan kompetensi ini tidak harus secara langsung ya, tetapi juga bisa memanfaatkan digitalisasi. Dan yang pastinya tadi kakak mengatakan bahwa pasien yang di IGD itu tidak boleh ditolak ya kak ya. Oke, jadi kita itu sebenarnya harus sebagai tenaga kesehatan ya harus mengutamakan keselamatan pasien dibandingkan dengan proses administrasi ya kak ya. Ya, betul Oke, sekali. menurut Kak Nisnia nih, apa sih alternatif yang bisa dilakukan atau cara terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghindari bad practice ini? Bisa dari sistem rujukan yang cepat. Jika fasilitas tidak memadai, pasien yang dapat diterap. Jika fasilitas tidak memadai, pasien tetap harus diberikan pertolongan awal lalu dirujuk ke rumah sakit yang lebih mampu. Koordinasi antar rumah sakit, diperlukan kerjasama antar fasilitas kesehatan yang lain, terus pelayanan administrasi setelah tindakan medis. Mungkin pasiennya ditolong dulu, baru melakukan administrasi. Penerapan standar operasional prosedur SOP yang jelas. SOP pelayanan pasien harus dipahami dan dijalankan oleh seluruh tenaga kesehatan. Dan terakhir mungkin peningkatan komunikasi dengan pasien dan keluarga ya. Oke, koordinasi dan komunikasi itu memang sangat penting sekali ya dalam menangani pasien, terutama kalau kita mau melakukan rujukan gitu ya, kita harus koordinasi dengan rumah sakit yang akan kita rujuk gitu ya, apakah mereka bisa masih bisa atau enggak gitu ya, jangan sampai kita udah merujuk pasien ternyata di rumah sakit tersebut nggak bisa, jadi kayak sia-sia pasiennya terbengkalai, penanganannya nggak ada, makanya itu menjadi salah satu faktor bad practice ya kak ya. Ya. Oke Kak Mis, terima kasih ya Kak Misnia ya. Oke, kita udah berada di sesi-sesi terakhir ya, teman-teman ya. Terima kasih kepada kakak-kakak udah memberikan sedikit pengetahuannya
berbagi ilmu kepada kita semua. Izinkan saya sebagai host untuk menarik sedikit kesimpulan ya dari diskusi hari ini. Kita dapat menyimpulkan bahwa good practice seperti digitalisasi layanan kesehatan, inovasi kolaborasi pelayanan seperti IDO Health itu merupakan langkah penting dalam mewujudkan smart governance ya. Sementara itu bad practice seperti pelayanan yang lambat, keterlambatan harus kita hindari melalui penerapan sistem merit, profesional ASN, serta transformasi digital. Nah, sebagai ASN yang smart, kita dituntut untuk adaptif terhadap teknologi seperti inovatif dalam pelayanan dan kolaboratif dalam bekerja, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas. Dengan demikian, pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat semakin efektif, transparan, dan berkualitas. Nah, good practice muncul karena adanya kompetensi, komitmen, dan kemauan untuk berubah. Sedangkan untuk bad practice muncul karena resistensi, kurangnya kolaborasi, dan lemahnya sistem merit. Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang apakah sistemnya sudah digital, tapi apakah kita sudah menjadi ASN yang smart, karena smart governance dimulai dari smart ASN. Terima kasih kepada seluruh narasumber atas diskusinya yang sangat inspiratif. Saya sebagai host pamit undur diri dan sampai jumpa di Mendadak Podcast selanjutnya. See you.